Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Dengan demikian, ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Selanjutnya, negara hukum. Beberapa ciri negara yang dapat disebut sebagai negara hukum adalah yang pertama, supremacy of the law, bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas. Yang kedua, equality before the law, dan yang ketiga, constitution based on the human rights. Prince dan Spolten mengatakan bahwa negara hukum bukan dilihat dari bentuk, tetapi isinya. Hal tersebut berarti cara menjalankan kekuasaan dan pihak-pihak yang mengawasinya. Kedua hal inilah yang membedakannya dengan negara kekuasaan apabila ingin mengetahui apakah suatu negara itu adalah negara hukum, yang harus diperhatikan adalah hukum administrasinya. Selanjutnya, klasifikasi negara hukum. Yang pertama, negara hukum klasik. Negara hukum klasik muncul sesudah terjadinya reformasi terhadap negara totaliter. Negara hukum klasik disebut juga negara hukum sempit karena eksekutif benar-benar terbatas tindakannya. Hal ini sesuai dengan zamannya karena saat itu tujuan negara hukum administrasi hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, negara hukum modern. Dalam negara modern, baik klasik maupun modern, semua unsur negara tetap berlaku, terutama adanya asas legalitas. Dalam negara hukum modern, hukum tidak lagi diartikan sebagai undang-undang atau hukum tertulis, tetapi juga sebagai hukum tidak tertulis. Selanjutnya, sumber hukum material atau tertulis. Undang-undang sebagai sumber hukum formal itu adalah undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material itu bukan hukum administrasi negara dilihat dari segi bentuknya, melainkan dilihat dari kekuatan mengikatnya. Paul Laban, seorang sarjana Jerman, mengemukakan bahwa undang-undang dapat diartikan secara formal ataupun secara material. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan atau keputusan pemerintah yang isinya dikaitkan dengan cara terjadinya. Menurut Reed dan HR, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam kepustakaan hukum dikemukakan bahwa sumber hukum material ini terdiri atas 3 jenis berikut. Yang pertama, sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, dan yang ketiga sumber hukum filosofis. Selanjutnya, sumber hukum formal. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya, sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorang sosiolog hukum. Namun, penelaahan sumber-sumber sosiologis hukum juga dapat relevan bagi seorang yang mempelajari sumber-sumber hukum dalam arti yang formal. Sumber hukum administrasi negara dalam arti sejarah mempunyai 2 makna, yaitu yang pertama, sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu, dan yang kedua, sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai bab 2 sumber hukum. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya.